warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Aprinda Tri Asma Irawati SPD, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya tahun 2023 dengan NIM 06254883 326019 dan nomor PPG 2015-0238-6069. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran uji kinerja hari Senin 4 Desember 2023 bertempat di SMA Negeri 15 Pogan Komering Ulu yang akan dilaksanakan secara luring. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok bahasan suhu dan kalor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa dulu. Ada kawan-kawannya dipimpin dulu. Kawanku, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen ya. Yang nggak masuk sama Ada 40. ada 4. Sakit sama ibu. Ada Marada. Ada Bu. Anissa. Anissa mana? Sakit. Oh iya. Anjani. Asafira. Elva Firsa. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Nah, apa sih pengertian dari kalor? Ayo, tentang kalor dan asas Black ya. Kemarin sudah belajar tentang kalor. Perlu diingat. Nah, kalor yang kemarin apa? Yang sudah kita pelajari. Siapa yang masih ingat? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat bergerak. Kalau bergerak dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sekarang kita akan membahas lagi. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model discovery metode eksperimen supaya kalian dapat membandingkan hasil eksperimen. Jadi kita nanti akan belajar tentang eksperimen tuh. Suhu air campuran dengan konsep asas Black dengan benar dan teliti. Nah, selanjutnya ini kalor ada perubahan wujud. Asas Blacknya itu terbagi lagi menjadi kalor jenis, kapasitas kalor dan kalor semakin. Jadi kalor itu suatu energi panas ya, itu namanya kalor. Selanjutnya kita akan menonton video. Kira-kira pengaruh dari kalor itu apa? Saya masih ini. Waduh, kok dibanting-banting sih gelasnya? Hati-hati Om, nanti kena unyil tuh. Tenang, ini bukan lagi marah-marah kok, tapi lagi ngetes gelas kaca. Siapa yang biasa minum pakai gelas kaca? Wah, pasti semua pernah kan? Tapi ada yang tahu nggak cara buat gelas kaca ini? Ini nggak belajar matematika nggak? Bahan baku pembuatan gelas kaca adalah pasir. Iya, pasir. Wah, beruntung banget kan kita tinggal di Indonesia yang banyak gunung berapinya. Karena jadi banyak pasir untuk bikin gelas kaca. Iya enggak? Tuh, banyak banget kan pasirnya. Pabrik yang memproduksi gelas kaca ini ada di Surabaya, Jawa Timur. Untuk membuat gelas, setidaknya butuh 3 jenis bahan pasir. Pertama
adalah pasir silika yang didatangkan dari luar Pulau Jawa. Jenis pasir ini kandungan logamnya sangat rendah, jadi aman deh untuk konsumen. Kemudian ada pasir limestone atau natrium sulfat. Jenis pasir ini fungsinya memperkuat struktur gelas biar nggak gampang pecah. Dan yang ketiga ada ini nih, yap, pecahan kaca. Pecahan kaca ini juga terbuat dari pasir kan? Nah, daripada dibuang jadi limbah, mendingan diolah lagi deh. Tuang pecahan kaca ke wadah besar ini, lalu getarkan biar gampang masuknya. Setiap hari pabrik ini bisa menghabiskan lebih dari 100 ton bahan baku untuk membuat perabotan rumah tangga berbahan kaca. Nah, semua bahan sudah masuk nih. Tabung-tabung besar ini akan mengirim bahan baku ke satu tempat peleburan. Bahan baku pasir silika, natrium sulfat, dan pecahan kaca selanjutnya dilebur dengan pemanasan ribuan derajat Celcius sampai membentuk lelehan seperti lahar gunung berapi. Wih, kalau sudah seperti ini, jangan coba-coba pegang deh. Lelehan mirip jeli ini suhunya sampai 1200 derajat Celcius. Kebayangkan panasnya kayak apa? Tuang lelehan ke dalam cetakan. Api yang ada di cetakan ini fungsinya untuk memudahkan proses pembentukan menjadi gelas. Setiap hari pabrik ini mampu membuat gelas kaca sebanyak 700.000 buah loh. Wah, hebat nggak tuh? Gak cuma model begini saja, tapi ada ratusan model lainnya, tergantung permintaan konsumen. Nah, kalau api yang muter-muter ini untuk meratakan sisi atas kaca biar nggak tajam. Berat masing-masing gelas ini sekitar 75 gram. Kalau kurang dari itu atau ada yang bentuknya tidak sesuai, harus dipisahkan dan dilebur lagi. Jangan dipegang-pegang dulu ya. Gelas-gelas ini masih panas loh. Gelas yang sesuai standar selanjutnya dibawa ke ruang oven. Panjangnya 50 meter lebih nih. Panaskan hingga suhu 600 derajat Celcius. Setelah itu dinginkan lagi ke suhu ruangan untuk menguji kekuatannya. Kalau langsung pecah, berarti gelasnya nggak bagus. Pembelajaran tadi panasnya itu berapa untuk mencetak gelas? 1200 derajat. Lebih ya. Karena apa? Dia untuk meleburkan kaca. Kalau air panasnya berapa? 100 derajat Celcius. Jadi kalau itu berarti berapa kali? 10 kali lipat ya. Selanjutnya kita akan tentang ini. Ini kita akan bikin eksperimen seperti ini. Nah, sekarang bagi menjadi 3 kelompok. Silakan bagi 3 kelompoknya nanti sambil digunakan tekniknya. Oke, buka ya videonya sambil ibu menjelaskan. Ya. Gelasnya
Berarti M2-nya adalah air panas ya. Air panasnya 50. Yang kedua 70, yang terakhir 80. Berarti M1 air dingin, M2-nya air panas. Oke. Terus nanti diukur air dinginnya berapa derajat, dimasukkan di tabel, air panasnya berapa derajat, dimasukkan ke tabel. Sesudah itu dicampurkan. Nah, suhu campurannya berapa? Agak lama ya. Jangan dapatnya lebih sesuai dengan hitungan Hasbel. Coba. Itu air panas. Tidak depan kurang ajar. Udah. Ya,
Rahmanda, Sabit Ada Terus Randa, Nadia Novitasari, Salva Salsabila, Siti Adelia, dan Muhammad Nando. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh Lulus Nanda. Sudah dipersilakan untuk dijelaskan. Rumusnya dilepas sama dengan diterima. M1 C1 dikali delta T sama dengan M2 dikali C2 kali delta T. M1 dikali C1 sama dalam kurung TC dikurang T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali T2 min TC. Karena C1 dengan C2 ini masa airnya itu sama 4200 Celcius, jadi bisa dicoret. Kali ini kali silang. Turunin dulu. Kawan, ini hasil eksperimen dari kelompok kami. Dan dihitung menggunakan asas back seperti ini. Rumusnya dilepas sama dengan diterima. M1 dikali C1 dikali delta T sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T. M1 dikali C1 dikali lagi TC min T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali T2 sama dengan TC dikurang TC. M1 C1 dengan C2 dicoret karena kalor jenis airnya itu sama 4200 Joule per kilogram. M1 dikali TC min T1 sama dengan M2 dikali T2 min TC. M1 nya 50 mili, TC nya min T1 nya 20 derajat, M2 nya 50, T2 nya 30 derajat, min TC. 50 dikali TC, 50 TC. 50 dikali min 20 derajat, 1000. 50 dikali 3 kali delta T, M sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T, M1 dikali C1 dikali TC min T1 sama dengan C2 dari T2 min TC. M1 nya 70, TC 1 nya 25 derajat, M2 nya 70, T2 nya 35 derajat min TC. 70 dikali TC 70 TC. 70 dikali 25 1750. 70 dikali 35 2450. 70 dikali min TC min 70 TC. 70 TC ditambah 70 TC 2000 4500 ditambah 1750. 70 TC tambah 70 TC 140 TC. 2450 ditambah 1750 4200. 4200 dibagi 140 30 derajat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Jika teman-teman ada yang bingung atau ada yang bertanya, silakan untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk menaikkan suhu 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Cukup. Demikianlah presentasi dari kami. Bila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua sudah cukup? Cukup. Baiklah, kami masih ada kesimpulan sedikit yang akan dibacakan oleh Tulus Nanda. Tulus Nanda, silakan bacakan kesimpulannya. Jadi, karena perhitungan saya dengan asas black itu adalah sama, jadi saat air panas dicampurkan dengan air dingin, maka suhu awal air panas semakin berkurang. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Adelia Putri. Saya di sini sebagai moderator dan saya membawa anggota yang pertama Patra, Asafira, Anjaran dan Ekvatunisi. Kami di sini akan memaparkan materi yang hasil materi yang telah kami teliti yang akan dijelaskan oleh saudara padanya saudara. Bukan, saya tadi dari kami. Yang pertama masuk saja ke masuk rumus. Bisa dilepas sama dengan Q5. Kita tahu sini nilai M1-nya yaitu 50, C1-nya ada 4.200, delta T sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T. Tinggal masukkan nilai M1-nya 50, dikarenakan C1-nya sama, maka kita coret saja. Masuk, dikali dalam kurung TC kurang T1 sama dengan 50 dalam kurung T2 min TC. Tinggal dikalikan ke dalam kurung tadi. 50 dikali TC sama dengan 50 TC. 50 dikali minus 15 derajat sama dengan minus 750. 50 dikali 32 sama dengan 1600. Dalam kurung TC min T1 sama dengan 70 dikali TC T1 dalam kurung T2 min TC. Dikarenakan C1 tadi sama antara panas sama dingin, maka boleh dicoret. Tinggal masukkan 70 dikali TC sama dengan 70 TC, 70 dikali min 17 derajat sama dengan 1190. 70 dikali 35 sama dengan 2450. Baiklah, ini
kepada saudara Rahel. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari. Di sini saya dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara menghitung suhu air campuran? Akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudari. Cara mencari T campuran yaitu langsung masuk ke rumus, dilepas sama dengan Q5, masukkan M1 dikali C1 dikali delta T sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T. Karena 600 ditambah 750 sama dengan 2350. TC pindah ke sini sama dengan 2350 dibagi dengan 100, hasilnya yaitu 23,5. Baiklah, kesimpulan dari pertemuan kami adalah karena terdapat perbedaan ini dikarenakan terlalu cepat dalam melihat hasil akhir suhu. Setelah dicampurkan mungkin di saat pemanasan masih berjalan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus sama kelompok 2. Hitungan pertama didapatkan suhu campuran 20,5, sedangkan penghitungannya mendapatkan 23,5. Jadi ada selisih. Kalau di kelompok 1 tadi sama, ya, berarti hitungannya pas. Selanjutnya kalau menurut eksperimen kelompok 2 hasilnya 23 derajat, sedangkan ketika penghasil ketemunya 26 derajat Celcius. Untuk yang ketiga eksperimennya 25 derajat, sedangkan untuk penghitungannya 28,75. Ini dikarenakan apa? Mungkin karena ketika kalian mengangkat termometernya itu masih belum terlalu lama, masih harusnya bergerak ya termometernya naik, Celciusnya udah kalian angkat lebih dahulu. Bisa untuk pendengar ini penghitungan makanya sudah sama. Kelompok 1 tadi sudah sama, ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Nade? Kalau nggak ada, biar semangat. Silakan kembali duduk dulu. Ya, siap. Udah kembali di tempat masing-masing ya. Sekarang kita coba tepuk pramuka 2 kali. Oke. Nah, kira-kira sudah kita mengadakan eksperimen ini, kira-kira ya. Dari hasil eksperimen ini, apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kali ini untuk eksperimen? Ayo, silakan. Jawab siapa? Oke. Ya. Kesimpulannya, apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Iya, benar. Itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari asas Black, kilepas dengan diterima. Jadi kalau tadi
memiliki yang bisa bergerak, dia berarti bisa berpindah. Oke. Perpindahan ada berapa? Perpindahan kalau nanti untuk minggu berikutnya itu nanti kalian sambil searching di Google, sambil baca buku. Perpindahan kalau itu terdiri dari 3. Ada perpindahan apa? Konveksi, radiasi, sama konduksi. Oke, kalau konduksi adalah perpindahan panas melalui benda padat, itu dinamakan dengan konduksi. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas melalui zat cair. Kalau radiasi, perpindahan panas lewat pancaran. Contohnya apa? Matahari. Itu berarti minggu depan kita akan belajar tentang itu. Jadi besok harus sudah siap kalian materi tentang itu, ya. Oke? Ada yang yes. Gimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Jumlahnya 2. Berarti minggu depan kita akan belajar lagi tentang eksperimen perpindahan balon. Oke. Udah? Udah. Bila ada salah kata, ibu minta maaf. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa TKPD-nya dikumpulkan di sini. Alat-alat praktikumnya diletakkan lagi ke tempatnya. Alat-alat praktikumnya diletakkan ke tempatnya. Hati-hati, jangan sampai tidak. Udah? Sampah-sampahnya yang di bawah diberesin. Alat-alat sudah? Alat sudah. LKPD-nya udah dikumpulkan semua? Udah. Kalau sudah, dua dulu. Ada yang mau tanya? Baiklah, kalau sebelum belajar siang hari ini, alat-alatnya